Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan menceritakan analisa dan pandangan gue terhadap market ya, pair forex dan gold. Nah, analisa yang gue lakukan ini itu pertama kali gue bikin dulu yang namanya custom currency strength and weakness, yang cara bikinnya videonya gue taruh linknya di bawah ya. Lalu gue terapkan analisa teknikal yang proper di sana. Kita terapkan identifikasi tren dan momentumnya seperti apa, dan kita prediksi direction dan targetnya itu sampai mana. Lalu kita tentukan cara entry ya, yang biasanya gue kasih di VIP channel. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari beberapa playlist yang telah gue buat, diantaranya mapping forex dan bongkar teknik forex, yang gue taruh linknya di atas ini ya. At least kalian bisa start dari sana, dan itu adalah free content. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke chart ya, dan seperti biasa di sini gue ada beberapa pair yang udah jadi watchlist pantauan gue untuk 1-3 hari ke depan. Biasanya gue akan update di pertengahan minggu ya. Nah, terus kita akan mulai dari gold terlebih dahulu seperti biasa, dan standpoint gue masih sama seperti minggu lalu ya, bahwa si gold ini kita identifikasi trennya itu adalah turun, namun di bawah sini ya sekitar 1788, 1790 dia reject dari key level yang cukup penting. So, sementara directionnya adalah ke atas. Jadi meskipun trennya turun ya, tapi directionnya karena dia rejection dari key level yang cukup kuat, sehingga directionnya adalah ke atas. Dan ini next resistance adalah sekitar 1885 hingga 1886. Oke, itu dari daily chart. Sementara seperti itu dulu. Kita lihat ya bagaimana price action di H4 nya. Nah, di H4 di sini ketika dia naik ya, dia membentuk zigzag kecil ya. Jadi ini menjadi structure bullishnya yang menahan si gold. Oke, kemarin pun dia turun tertahan di level tersebut 1844 hingga 1845. So, saya cukup percaya bahwa dari sini arahnya adalah itu ke atas ya bagi gold hingga menuju ke 1885 hingga 1886. Oke, kita bisa turunin time frame lagi ke H1 untuk melihat struktur pergerakan harganya. Saat ini udah cukup terlihat seperti ini, low, high, lower low, higher high. So, ini merupakan area yang cukup bagus untuk ditradingkan buy ke atas bagi gold ya. Dan ini bisa dapat risk reward yang cukup bagus. Targetnya hingga 300 pip ya. Tentunya kalau gold sudah bergerak naik, kita selalu bisa menggunakan take profit parsial ya untuk ambil sebagian, dan sisanya baru dikelola all the way hingga ke TP besarnya. Oke, 1886 kenapa di situ? Karena itu merupakan area yang menjadi cukup penting bagi si gold dari daily chart ya. Oke, nextnya ada beberapa yang masuk di dalam list pantauan saya, diantaranya ada Euro USD yang juga bullish ya. Ini masih inline dengan analisa minggu lalu. Saat itu saya ada mengatakan bahwa si Euro USD ini ada area yang cukup penting 1.0650-an. Di sini dia retest level tersebut, jadi harusnya si Euro USD ini masih bullish ya, at least dalam jangka pendek ini hingga ke level 1.0850-an ya. Nah, kita lihat sedikit higher time frame-nya ya. Nah, kalian perhatikan di sini daily chart dia turun. Lalu di sini dia mulai transisi ya, dia ngebreak daripada resisten-resistennya, dan key level di atasnya itu 1.0850-an. Jadi Euro USD bullish, USD Jepang Yen. Oke. Nah, ini dia ada pattern sebenarnya. Jadi di dalam tren naik dan dia membentuk sebuah pattern ya. Ini patternnya adalah head and shoulder. Jadi harusnya ini bearish ya. Jadi ke bawah ya. Left shoulder head, ini right shouldernya. Dan ini dia break daripada kakinya, jadi harusnya dia drop ke bawah seperti itu untuk USD Jepang Yen. Nah, oke, ini saya delete lagi ya. Jadi based on pattern tersebut, saya melihat arahnya itu turun, dan di sini ada kemungkinan ini menjadi resisten yang cukup pentingnya. Oke, kita pun lagi ada tradingan sell nih di USD Jepang Yen, harapannya bisa untuk lanjut terus turun ke bawah. Nah, kalaupun dia naik di sini, saya rasa dia mungkin hanya akan fake out ya, naik sedikit lalu dia drop untuk jatuh ke bawah. Nah, ini sebagai area targetnya kita bisa gunakan price action di sebelah kiri di sini ya, cari yang areanya satu level gitu ya. Di sini kalian perhatikan ada
dua resisten ya, beberapa di sini pun dia ada resisten. Jadi harusnya 125.65 bisa dijadikan sebagai target turunnya. Ini kalau arahnya itu ke bawah ya. Jadi saya pegang nih arahnya ke bawah untuk USD Jepang Yen. Oke, jadi harapannya kalaupun terjadi naik, dia hanya terjadi fake out ya, naik sedikit lalu turun jatuh ke bawah. Oke. Nextnya di GBP USD. Nah, kita identifikasi ya trennya, lalu kita prediksi directionnya nih kemana sebagai target. Oke, kita identifikasi trennya untuk GBP USD. Sebentar. Tren jelas turun ya, tren jelas turun. Kalau kita lihat tren secara besarnya, di sini membentuk descending triangle pattern daily chart ya. Di sini dia break, lalu dia ngayun seperti ini. Nah, lalu di sini dia mulai berbalik arah menjadi naik, dan ini ada resistennya yang mulai ditembus nih. Jadi saat ini dia sedang nge-break sedikit resistennya, dan next key levelnya itu jauh di atas ya. Ini yang support yang ada 3 nih menjadi key level, sehingga kalau dia nge-break level ini ada potensi kenaikan hingga ke level tersebut. Nah, atas dasar hal tersebut saya bullish untuk GBP USD. Jadi saya prediksikan arahnya itu ke atas. Ya, di sini kalau kita lihat ke H1 saat ini kondisinya dia di atas resisten yang sebelah kiri. Kalian perhatikan di sini ada resisten. Oke, harga udah tembus ke atas di H1 dan dia membentuk semacam pattern ya. Di sini ada semacam segitiga ascending triangle yang seharusnya ini bisa membawa kalau terjadi breakout ya untuk si GBP USD naik ke atas. Paling tidak ini kita bisa kejar 100 pips lebih ya, 140 pip, karena tadi untuk daily chart targetnya itu jauh banget. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai EMA yang lain ya. Saya biasa pakai EMA 90. Nah, ini sebagai targetingnya, dan ini kebetulan dia mendekati atau mendekati ke level tersebut ya. Jadi di sini kita bikin levelnya 1.2920-an. Nah, jadi kalau dari kondisi saat ini potensi naiknya untuk GBP USD ada cukup lumayan, 200 pip lebih ya, 275 pips. Hopefully bisa naik dengan kencang di minggu ini ya, si GBP USD. Nah, perhatikan di sini sebelah kiri. Ketika turun dia ada zigzag sedikit ya. Jadi ini akan menjadi tahanan. Pastikan kalau harganya udah naik ke sini dari level saat ini, misalkan kita nge-buy gitu dapat 70-80 pip, pastikan TP-nya diambil sebagian, posisinya partial profit. Sisa posisi SL-nya digeser ke BEP dan harapannya dia terus nge-break ke atas ya. Harapannya terus ke atas. Tapi seandainya dia berbalik arah setelah kena level sini, jadi misalkan dia hanya sampai level sini lalu berbalik arah, at least sebagian posisi udah profit dan sebagiannya bisa kena di break even ya, atau di BEP. Oke, 2 pair lagi NZD Jepang Yen. Di sini saya melihat ya, kita cepat aja di sini hari ini. Oke, daily chart trennya turun. Saat ini dia nge-break key level dan dia retest kembali ke key levelnya. Oke, levelnya 83.40-an. Dan kalau turunin H4 itu terlihat jelas ya bahwa di kisaran level tersebut di sini dia ngebentuk zigzag lalu dia jatuhnya kuat, dan di sini ada support yang seharusnya ketika harga naik ke level tersebut, levelnya adalah 83.50-an dan terjadi rejection di lower time frame, ini bisa dijadikan acuan untuk tradingan sell ke bawah. At least dia ngejar ke kaki-kakinya di sini, atau jika memang kuat harusnya dia bisa terus all the way kembali ke bawah ya, 80.20. Jadi potensinya cukup lumayan kalau dia berhasil drop reject dari level tersebut. NZD Jepang Yen. Nextnya EUR Jepang Yen juga mirip-mirip ya. Di sini kalau daily chart juga head and shoulder, dan saat ini oke, ini bentuk left shoulder, ini headnya, dan ini right shouldernya ya. Jadi kalau head and shoulder seperti ini sebenarnya kan ada neckline-nya. Jadi setelah break dia bisa reject dari neckline-nya, atau jika dihajar terus naik maka tentu right shoulder ini menjadi resisten yang cukup penting untuk diuji, sehingga ketika harga kembali ke level tersebut kita bisa jadikan level tersebut patokan untuk di tradingin sell ke bawah ya. Ini mirip dengan NZD Jepang Yen tadi, dan ini maksimum targetnya
bisa sampai ke bawah sini. Oke, jadi potensinya lumayan dengan risk yang kecil. Nah, ini gede banget nih, bisa sampai 400 pip seandainya pattern ini benar-benar jalan. Oke, nah tentunya kalau ada TP besar seperti ini, kita perlu kelola posisinya ya. Seandainya kita dapat entry, lalu harga bergerak signifikan, let's say 100 pip, 70 pip, kita bisa ambil TP-nya parsial, sisanya SL di entry point, dan kalau harga bergerak terus menuju ke TP yang lebih besar, kita bisa geser-geser SL-nya terus-menerus. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.